Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini di hari Pancasila ini ya. Ya, semoga ditayanginya tidak lewat ya. Hari Pancasila, Indonesia itu Pancasila. Ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu Saudara, temanya begini. Mari beragama membuat peradaban. Bapak Ibu Saudara, yuk kita beragama membuat peradaban. Ya. Beradab, jangan biadab. Saudara-saudara, saya ingat waktu dulu saya mahasiswa, ya, saya pernah jadi mahasiswa, waktu itu saya masih ganteng. Lalu jadi incaran para mahasiswi. Dulu ada pelajaran P4, Pak, sebelum jadi mahasiswa itu ada penataran, dulu istilahnya penataran P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dulu ada, Pak. Saya malah dapat berapa kali ya. Jadi kalau jenjang SMA itu materinya ini, jenjang mahasiswa materinya beda. Di situ ada yang disebut toleransi beragama. Dalam saya ingat waktu itu berapa jam ya? 72 jam kalau tidak salah, 3 hari waktu itu ya. Nanti dapat sertifikat tuh ya. Saudara, di situ kalau saya masih ingat itu tentang toleransi beragama ya. Ini saya permudah ya. Untuk menciptakan toleransi beragama, jangan pernah menyentuh-nyentuh atau menghujat-hujat Tuhan dan Allahnya orang lain, Tuhan dan Allah, Nabi dan Rasul, kemudian kitab. Nah, ini dia lanjutannya apa ya? Kitab, kemudian ibadah dan tempat ibadah. Kemudian semacam ritual ibadah begitulah. Saya agak lupa, seingat saya ada 7 apa ada 8. Oke, saya lupa memang itu ya. Tetapi 3 hal paling penting ya. Ya, toleransi beragama itu tidak boleh menyentuh-nyentuh wilayah yang namanya Tuhan dan Allahnya. Kemudian Nabi dan Rasulnya. Kemudian kitab, oke yang lain ada ya. Kalau kita menyentuh itu, Pak, marah, Pak. Kenapa Saifuddin Ibrahim dan Paul Yong ya justru jadi buronan? Karena menyentuh 3 hal itu, Pak. Menyentuh Allahnya orang lain, Tuhannya keyakinan lain, menyentuh nabinya dan rasulnya keyakinan lain, lalu mengobok-obok kitabnya orang lain. Nah, ada lagi yang lainnya ya, saya kurang hafal dulu ya. Ya nggak apa-apa, nanti ditambahin aja. Ayo kita beragama yang membuat peradaban, Pak. Kalau kita tidak menyentuh itu, Pak, oh itu toleransi enak, Pak. Saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Pak ATD lagi kemana? Lagi ke Bandung, mampir yuk sini. Padahal itu yang ngajak itu Ustadz. Ya nggak apa-apa. Mampir, Pak, ngobrol, ya, ngopi-ngopi gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang nanti ada dialog ya. Kalau dialog ya off air lah ya, off air. Pak, aku mau nanya sebenarnya kumaha Pak Tidik ya tentang ini ya, nggak apa-apa kita. Dengan semangat toleransi, Pak, nggak ada yang marah. Ya. Tapi beda dengan Saifuddin Ibrahim, penista agama ya, Paul Yong, siapa lagi itu perempuan tuh ya, yang ngacir itu juga ya. Ya. Ya, menyentuh-nyentuh hal-hal yang sangat prinsip. Loh, kalau Allah sama Tuhannya diobok-obok, wow, ya, ngamuk saudara, ya, tidak boleh kita ngobok-obok Allah dan Tuhannya keyakinan lain, sesembahannya keyakinan lain nggak boleh. Nabi dan Rasulnya diobok-obok ya ngamuk, kitabnya diobok-obok. Saifuddin Ibrahim, Paul Yong dan beberapa yang lain yang menista-nista agama MKC segala ngobok-obok di setidaknya 3 wilayah ini. Ada yang lain juga sih, tapi yang paling fundamental itu yaitu sesembahan agungnya, Nabi dan Rasulnya, dan kitabnya.
Ayo kita di Indonesia yang negara Pancasila ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara ya, dari umat Muslim pasti mau, gitu. Jangan sentuh 3 wilayah itu gitu loh. Yang kita bicarain ya hal-hal yang bersifat bisa saling toleransi ya. Karena semua keyakinan itu mengajarkan yang namanya nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di titik mana saja Pak, saling membantu, saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, apalagi ya begitu itulah, kayak kayak begitulah ya. Ya, ya, itu pasti ada kebersamaannya. Meskipun beda iman, kita bisa hidup bersama-sama ya. Di negara Indonesia ini luar biasa loh, karena multi etnis ya, sukunya aja banyak sekali. Kalau ini bisa kita manage, jangan mengulang kesalahan masa lalu yang mengatakan kita semua agama sama saja. Wah, ya nggak boleh. Nanti kebablasan. Ada kasidah di gereja, lalu ada orang nyanyi haleluya di masjid. Ya, itu namanya kebablasan. Ya, seorang kiai disuruh khotbah di mimbarnya gereja, ya kebablasan toh Pak. Romo disuruh khotbah di mimbar masjid, ya kebablasan itu kalau kayak gitu. Kita harus berani mengatakan kita berbeda ya, dalam keimanan berbeda tapi bisa hidup bersama-sama. Itu baru yang namanya toleransi antar umat beragama. Pertanyaannya Pak, kalau intern umat beragama gimana? Saling membantu, saling meluruskan. Kalau intern umat beragama ternyata ada banyak sekali gejolak, banyak aliran, banyak, ayo diluruskan, jangan marah. Kalau intern umat beragama itu kan satu kelompok ya, yang disembah juga sesembahannya sama, kitabnya sama, tokoh-tokohnya sama. Kalau ada yang menyimpang diluruskan. Ini rada intens nggak apa-apa ya, diluruskan aja udah. Nah, seperti saya meluruskan dari kekristenan ya. Ya tidak apa-apa, saya meluruskan kok. Aku punya dasar Alkitab misalnya seperti itu. Tetapi keluar kepada keyakinan yang lain, toleransi ya. Kita menghimbau ini memperingati hari lahir Pancasila ya, 1 Juni ya. Para pendiri bangsa ini ya, betapa mulianya dulu ya, tidak lagi mengkotak-kotakkan. Ini kemerdekaan ini karena agama tertentu, enggak loh, hebat loh. Ya, padahal dulu tokoh-tokohnya apa? Ada orang Muslim, ada orang Kristen. Nah, tokoh-tokohnya tuh yang membuat yang dulu apa itu? Teks proklamasi, maksud ada Pancasilanya di situ. Ya. Para pendiri bangsa sadar betul dan kita juga sangat merindukan itu ya. Jangan sekarang karena kemajuan teknologi, karena internet, lalu gampang sekali orang menghujat, mencaci maki. Saya menghimbau, yuk kita beragama, membuat peradaban. Wah, Indonesia nanti muncul dengan agama yang beradab ya, beradab gitu. Bisa toleransi padahal suku bangsanya banyak, keyakinannya banyak. Ya, nggak apa-apa saudara, nggak masalah kok. Ya, ya, jangan sentuh 3 tadi, yang sesembahan agung Tuhan dan Allahnya, nabi dan rasulnya dan kitab. Ada yang lain juga nanti ditambahin ya. Tapi kalau 3 hal ini, nah ini yang diobok-obok sama Saifuddin Ibrahim, sama Paul Yong, sama itu perempuan siapa itu ya. Yang diobok-obok kayak gitu ya. Di dalam negeri juga MKC dan lain-lain yang memang mengobok-obok 3 wilayah ini, Allah dan Tuhannya, Nabi dan Rasulnya dan kitabnya. Ya ngamuk Pak orang kalau gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini memperingati hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama Pak ya? Ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Ya, saling menghargai, saling menghormati, jangan menghujat, jangan mencaci maki ya. Ya, supaya kita hidup kebersamaan ini. Baik Bapak Ibu Saudara, itu ajakan kami dan mari kita membuat tonggak sejarah di Indonesia ya, beragama, membuat sebuah peradaban
Yang kayak Indonesia tuh nggak banyak loh saudara loh. Yang multi etnis kayak gini loh. Oh tidak banyak loh Pak. Negara-negara yang kayak Indonesia tuh nggak banyak. Kalau kita sukses Pak, luar biasa loh Pak. Kalau kita sukses, ingat ya Pak ya, jangan sentuh di 3 hal tadi. Allahnya orang lain, Nabi dan Rasulnya, dan kitabnya. Jangan seperti Saifuddin Ibrahim dan Paul Yong yang ngobok-obok 3 wilayah sensitif. Wow, kalau wilayah sensitif diobok-obok ya ngamuk, ngerti kita kalau mereka. Ya pantas ngamuk. Wilayah yang sangat sensitif kok diobok-obok. Gitu ya. Dijalankan saja menurut keyakinan masing-masing gitu ya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Eji Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Haleluya. Amin.